What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means Lappy, Swappy, Samsonite. You wanna know how I got these scars? No! God, please, no! 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 But tonight we dine in hell! Excellent! Today we are canceling the apocalypse! Hasta la vista, baby. Nah, di serial ini kita benar-benar diperlihatkan dengan tone warnanya, terus dengan shoot-shootnya itu kita kalau menonton ini seolah-olah kita ini merasakan kelam ataupun merasakan dingin daripada bencana tersebut, dan itu merasuk sampai ke tulang. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas serial-serial yang saya tonton di tahun 2020 yang berkesan di hati. Oke, tanpa buang waktu lagi, kita langsung mulai aja. Nomor 14. Berjudul Upload. Serial ini mempunyai premis yang benar-benar fenomenal. Kenapa? Di sini nih diceritakan mengenai suatu masa di mana kesadaran manusia bisa diupload ke dalam dunia virtual. Sehingga mereka yang sudah sekarat atau hampir meninggal, sebelum mereka meninggal, kesadaran mereka itu diupload ke dalam komputer. Sehingga mereka bisa hidup secara virtual dan bahkan bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka, kekasih mereka yang masih hidup di dunia. Dan kerennya lagi, film ini bisa dikemas dengan komedi, dengan science fiction, terus dengan dramanya, dan juga tentunya ini ada sedikit misteri nih, dimana kita semakin penasaran tentang apa sih yang sebenarnya yang terjadi dengan tokoh utamanya. Berikutnya, nomor 13 adalah Bad Genius The Series. Siapa sih nggak kenal dengan film Bad Genius yang sangat fenomenal di tahun 2017? Nah, Bayangkan film tersebut diberi kesempatan untuk diterapkan di dalam sebuah serial yang tentunya tidak disia-siakan oleh sang sutradara ataupun sang penulis naskah. Kenapa? Karena bila di film layar lebar dengan durasi yang terbatas, pastinya itu ada beberapa hal yang tidak bisa dibahas atau tidak bisa diangkat. Sedangkan dengan diterapkannya ke dalam serial, maka apa yang tidak dapat disampaikan di dalam film layar lebar itu bisa disampaikan di dalam serialnya, sehingga kita nih semakin bisa mengikuti ataupun relate terhadap para tokoh yang ada, segala permasalahan yang ada, konflik yang ada, terus perkembangan karakternya ini benar-benar digunakan dengan baik oleh sang penulis naskah. Apalagi nih, walaupun para pemainnya berbeda dengan film layar lebarnya, ternyata tidak mengecewakan, bahkan bisa bilang itu cukup keren mereka. Nomor 12 adalah sebuah film yang digadang-gadang sebagai Black Mirror dari Korea Selatan nih. Apalagi kalau bukan yang berjudul SF8. Nah, SF8 ini mempunyai premis atau istilahnya mempunyai metode yang hampir sama dengan Black Mirror, di mana berupa antologi, di mana tiap-tiap episode ini mempunyai cerita yang berbeda-beda, mempunyai sutradara dan para pemainnya juga berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, mereka tetap mengangkat satu tema yang cukup sama, yakni mengenai pengaruh dari teknologi terhadap kehidupan manusia pada saat itu nih. Kita bisa melihat melalui tiap episode ini, ternyata dari teknologi yang canggih ataupun yang ada,
ini bisa membawa dampak buruk sekaligus dampak baik nih. Ini seperti pedang bermata dua nih. Bagaimana caranya agar tidak mencelakai mereka yang menciptakan teknologi tersebut. Ya walaupun masih kita bilang ini masih kalah jauh dengan Black Mirror, tapi menurut saya ini SF8 ini berhasil bagi saya untuk sebagai tontonan yang cukup menarik. Berikutnya, nomor 11 adalah Hi Bye Mama. Seperti yang kita ketahui bahwa Korea Selatan benar-benar sangat apik dalam meramu cerita-cerita drama Korea, di mana jalinan cerita mereka campurkan antara sedih ataupun senang, antara lucu ataupun bisa bilang tragis. Nah, di dalam film ini, di dalam serial ini sangat-sangat bagi saya ini sangat-sangat menyentuh, sekaligus ada fase di mana kita tertawa. Dan ini disuguhkan secara seimbang. Yang saya suka dari serial ini adalah serial ini mengambil premis kesempatan kedua untuk menyelesaikan atau bisa bilang itu untuk menata kembali apa yang sudah ditinggalkan sebelumnya nih. Dan inilah yang disebut kesempatan kedua. Hal ini juga akhirnya membuat saya membuka mata saya nih setelah saya menonton. Membuka mata terhadap apa? Membuka mata terhadap orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Yang mana kita harus menghargai setiap waktu, setiap momen yang ada bersama mereka. Oh ya, selain dari premisnya, yang saya suka adalah film ini tidak ada antagonis yang terlalu lebay, atau bahkan dibilang ini tidak ada antagonis sama sekali. Karena seperti yang kita ketahui banyak daripada drama Korea ibaratnya itu seperti sinetron, yang dimana permasalahan-permasalahan yang ada itu terlalu dibombastis. Mereka bisa menganggap itu sebagai bumbu-bumbu, tapi menurut saya itu kadang-kadang itu terlalu baik, jadi malah tidak bisa dinikmati. Serial berikutnya nomor 10 adalah Blood of Zeus. Ini merupakan sebuah animasi yang harus kalian tonton nih, terutama bagi mereka yang suka dengan mitologi Yunani. Siapa sih yang gak suka dengan dewa-dewi seperti Zeus, Hera, Poseidon, terus apalagi juga dengan mitologi-mitologi yang menceritakan tentang demigod nih. Demigod itu adalah dimana Zeus tanda kutip itu mempunyai anak dengan manusia yang akhirnya mempunyai kekuatan antara manusia dengan dewa. Nah, yang kerennya nih, yang benar-benar kerennya daripada serial ini adalah di mana mereka mempergunakan setiap episodenya itu dengan baik. Tidak ada satu episode pun yang disia-siakan dengan cerita yang menye-menye istilahnya ya, atau cerita yang terlalu dipanjang-panjangin. Jadi setiap episode dieksekusi dengan pace yang cukup cepat, tapi kita bisa ikuti dan kita nikmati. Belum lagi dengan pertarungannya nih, ini benar-benar keren nih. Setiap pertarungan yang ada itu mempunyai koreografi pertarungan yang sangat keren. Dari menggunakan senjatanya, berbagai macam senjata, ini benar-benar keren. Terus jangan lupa juga dengan makhluk-makhluk yang ada, dengan Titans yang ada. Wah, pokoknya ini bagi mereka yang menyukai mitologi Yunani, ini merupakan animasi yang tidak boleh dilewatkan. Nomor 9 adalah drama Korea yang berjudul It's Okay to Not Be Okay. Ingat ya, it's okay to not be okay, bukan it's okay not to be okay. Nah, ini juga merupakan sebuah drama Korea yang cukup atau biasa bilang itu sangat fenomenal nih, di mana menjadi bahan perbincangan di tahun lalu. Kenapa menjadi bahan perbincangan? Karena temanya ini mengangkat tema tentang kesehatan jiwa nih, di mana tokoh-tokoh yang ada mempunyai latar belakang bisa bilang permasalahan dalam kejiwaannya masing-masing.
Apa yang menarik dari serial ini adalah bahwa sang sutradara dan penulis naskah benar-benar sangat apik dalam meramu cerita nih. Ceritanya ini benar-benar diramu dengan berbagai genre, dari komedi, drama, bahkan misteri ataupun thriller. Penulisan dari karakter-karakter yang ada di dalam film ini pun benar-benar bervariasi dan saya bilang itu tidak sembarangan nih. Dan kita benar-benar sangat-sangat terhipnotis dengan setiap adegan atau bisa bilang itu dengan setiap tokoh dan karakter yang ada. Tentunya dengan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki masing-masing. Selain dari premis ceritanya yang sangat menarik, hal yang tidak boleh diabaikan juga adalah desain bajunya. Wow, itu desain bajunya itu benar-benar keren. Sinematografinya, nggak usah diragukan lagi deh. Terus musiknya, lagunya, wah, apalagi ditambah dengan animasi-animasi yang benar-benar terkesan gotik nih, ala-ala Tim Burton. Nah, film ini ya atau serial ini bisa bilang ini benar-benar sangat layak dibicarakan di tahun lalu nih. Dan saya rasa nih kalau kita tonton tahun ini pun ini masih sangat-sangat enak untuk ditonton. Serial berikutnya nomor 8 adalah Hunters. Nah, ini serial yang nggak bisa dipandang sebelah mata nih. Serial ini sebenarnya ini punya premis yang cukup unik. Kenapa? Karena ternyata di film ini diceritakan istilahnya seperti alternate lah ya, di mana ternyata itu orang-orang atau tokoh-tokoh Nazi itu ternyata itu sekarang itu sudah membaur menjadi warga negara Amerika nih. Nah, hal ini nih yang menjadi fokus daripada serial ini, di mana ada satu kelompok yang dibilang tanda kutip itu Nazi Hunter mencoba memburu mereka. Penyajian daripada serial ini benar-benar menarik nih, karena di satu waktu kita dihidangkan tontonan yang serius, namun di lain waktu disajikan seperti iklan, acara kuis, dan lain-lain. Yang pastinya juga ini banyak adegan-adegan yang cukup kejam ya saya bilang ya. Untuk para pemainnya juga kalau kita bisa lihat ini benar-benar nggak main-main nih. Para pemainnya udah benar-benar top semua. Nah, ini bisa bilang ini serial ini merupakan serial sajian alternate history nih yang terjadi kalau bisa ya, kita bandingkan itu mirip kayak Watchmen ya. Serial berikutnya nomor 7 berjudul Naked Directors. Serial ini ingat bukan untuk anak-anak di bawah umur, karena serial ini mengupas tentang dunia daripada perfilman dewasa di Jepang. Di mana di sini nih benar-benar diperlihatkan bagaimana nih cara membuat film porno yang bisa dijual, bahkan didistribusikan. Itu bagaimana mereka syutingnya, terus bagaimana dengan hukum-hukumnya, apa yang pengaruh dengan politik yang ada, dengan penguasa yang masih ada pada saat itu. Nah, apa yang menarik dari serial ini adalah benar-benar seolah-olah ini dibuat seperti semi biografi ya, karena memang ini bisa bilang ini semi biografi nih, sehingga kita menonton film ini atau serial ini kurang lebih kita menambah wawasan kita mengenai apa yang terjadi di balik dunia perfilman dewasa. Dan saya jujur saya sangat-sangat salut terhadap karakter sang sutradara. Mengapa? Karena karakter ini merupakan awalnya itu benar-benar loser, benar-benar ya bisa bilang itu ya nggak dianggap lah ya. Namun dia ini bisa mengubah tanda kutip itu mengubah kemalangannya menjadi satu motivasi yang mana bisa mengulik kreativitasnya untuk mencapai sesuatu keberhasilan. Nah, itu tuh yang bisa kita bilang itu, yang bisa kita ambil itu adalah pantang menyerahnya dan ide kreativitasnya itu kalaupun kita buntu, kita harus berpikir lagi. Nah, ini benar-benar keren nih. Apalagi nih serial ini jujur nih dieksekusi dengan benar-benar bagus nih dari segi cerita, segi pemain, sinematografi, ini benar-benar komplit lah, ini benar-benar keren nih. Tapi ingat lagi sekali lagi bahwa film ini bukan film untuk semua umur.
Serial berikutnya nomor 6 adalah serial Chernobyl. Menonton film ini rasanya itu mengerikan. Bukan mengerikan karena film ini merupakan film horor, tapi film ini menceritakan mengenai bencana yang terjadi di Chernobyl. Seperti yang kita tahu itu merupakan salah satu bencana yang terbesar. Nah, di serial ini kita benar-benar diperlihatkan dengan tone warnanya, terus dengan shoot-shootnya itu kita kalau menonton ini seolah-olah kita ini merasakan kelam ataupun merasakan dingin daripada bencana tersebut, dan itu merasuk sampai ke tulang. Banyak yang bilang bahwa film ini membosankan karena banyak dialognya, tapi jujur bagi saya menonton ini benar-benar sangat menikmatinya. Setiap adegan, setiap pembicaraan yang ada itu benar-benar diperlukan, dan ini benar-benar penggambaran yang bagi saya ini cukup real nih dan mengerikan film ini. Tapi film ini harus ditonton sebagai pelajaran bagi kita. Serial berikutnya nomor 5 berjudul Alice in Borderland. Nah, ini merupakan serial yang banyak diperbincangkan juga nih di akhir tahun 2020 nih, di bulan Desember, karena tiba-tiba dengan sangat mengejutkan ini muncul. Dan tanpa ekspektasi, wow, benar-benar keren nih film nih. Film yang diangkat dari komik ini atau manga ini benar-benar mempergunakan setiap episodenya ini tanpa buang-buang waktu dengan hal-hal yang percuma. Setiap adegan, setiap permasalahan, setiap permainan yang bisa menimbulkan kematian itu, ini dikemas dengan benar-benar tense-nya itu membuat kita terhipnotis atau ikut tegang. Seolah-olah nih kalau menonton film ini nih, seolah-olah kita masuk ke dalam permainan tersebut dan kita seolah-olah ini terjebak juga di antara hidup dan mati. Nah, ini benar-benar film serial yang harus ditonton. Nomor 4 itu serial Kingdom di season 2. Seperti yang kita ketahui, Kingdom itu merupakan serial yang sangat keren nih, dan mengangkat kasus atau mengangkat tema mengenai zombie, tapi di zaman kerajaan. Bayangin tuh, ada zombie di zaman kerajaan. Itu kan benar-benar gila nih. Nah, pada season 2-nya ternyata ini musuhnya itu bukan hanya ancaman dari zombie aja, tapi ancamannya itu adalah daripada manusia-manusia, di mana yang berusaha untuk melengsarkan atau merebut ataupun bisa bilang itu memperluas kekuasaan. Di sini nih intrik politik, musuh di balik selimut. Nah, ini ada nih. Dan yang sangat baiknya adalah tiap karakter di dalam serial Kingdom, baik itu season 1, season 2, ini benar-benar tidak ada yang kita bilang ini tidak ada yang sia-sia istilahnya. Karena semua karakter yang ada di dalam serial ini dipergunakan dan benar-benar dikembangkan, dan juga bisa dibilang ini ada dengan satu tujuan. Jadi bagi penggemar zombie, ini serial Kingdom ini harus dan wajib ditonton. Nah, kita udah masuk ke 3 besar nih. Baik, nomor 3 adalah The Boys Season 2. Seperti yang kita tahu, The Boys Season 1 itu cukup fenomenal ataupun cukup menggembarkan. Kenapa? Karena di masa-masa kita disajikan sebuah atau banyak tontonan lah, baik itu dari Marvel maupun DC ataupun superhero lain, di mana superhero itu adalah baik, pembela kebenaran. Justru di dalam The Boys ini yang diangkat dari komik atau graphic novel ini menyajikan kepada kita ini nih bagaimana bila ternyata tanda kutip manusia-manusia super ini merupakan satu ancaman bagi manusia, dan mereka itu mempunyai ego dan mempunyai hati yang sebenarnya itu tidak baik. Nah, di dalam The Boys season 2 ini kita dibawa lebih dalam lagi nih tentang apa sebenarnya yang terjadi, dan sebenarnya apa sih nih yang membuat mereka mempunyai kekuatan super nih.
Ini saya sangat suka nih, di season 2 ini bukan hanya soal jahat dengan baik, perang antara superhero dengan manusia, tapi di season 2 ini ternyata ini ada intrik-intrik dari organisasi yang lebih dalam lagi. Ini dia nih, misteri-misterinya mulai dikupas nih di dalam season 2 nih. Apalagi ditambah dengan musuh baru nih, yang benar-benar powerful sekali, yang kita nggak sangka-sangka. Waduh, ini mah benar-benar nih saya benar-benar tidak bisa sabar atau benar-benar menantikan The Boys season 3. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 adalah The Mandalorian season kedua. Setelah kita disajikan The Mandalorian season pertama yang benar-benar cukup fenomenal, ternyata di season kedua ini bisa dibilang ini merupakan satu peningkatan daripada season pertamanya. Di mana setiap episode itu benar-benar kita diajak nih menonton seolah-olah kita menonton bioskop loh. Jadi ini saya menonton The Mandalorian ini bukan merasa seperti nonton serial TV loh. Saya merasa menonton film layar lebar. Ini artinya bahwa setiap episode dieksekusi secara tidak main-main, baik itu dari CGI-nya, baik itu dari naskahnya, baik itu dari para pemainnya, itu benar-benar wow. Dan juga nih di season kedua nih banyak daripada tokoh-tokoh atau karakter-karakter dari Star Wars terdahulu ini dimunculin, seperti Boba Fett, terus abis itu Ahsoka dan lain-lainnya, yang mana mereka itu bukan hanya sekedar lewat ataupun bukan hanya fan service saja nih, tapi ini sepertinya ini sudah sengaja atau bisa bilang sudah diberikan alur untuk kedepannya lagi nih. Nah, belum lagi nih pas di ending ini ada satu kejutan untuk para penggemar Star Wars. Wah, kira-kira ini season 3 bakalan seheboh apa atau semegah apa nih ya? Nah, sekarang kita ini udah sampai puncak nih, yakni nomor 1. Nomor satunya adalah The Queen's Gambit. Saya sangat suka dengan serial ini, karena serial ini dieksekusi dengan sangat megah dan sangat apik. Walaupun dengan premis, bisa bilang itu premis yang sangat sederhana, yakni di mana seseorang yang bukan siapa-siapa bisa menjadi seseorang yang dihormati atau yang berpengaruh. Tapi yang hebatnya itu dengan premis yang sangat sederhana itu, From Zero to Hero, ini dieksekusi benar-benar tidak main-main. Bahkan ya saking kerennya eksekusinya itu, kita bisa diajak percaya bahwa film yang fiksi ini merupakan sebuah film biografi nih. Tidak sedikit orang yang habis nonton ini langsung mencari tahu, ini kira-kira ini tokoh ini apa ya, siapa ya. Ternyata itu adalah fiksi. Apa yang membuat serial itu menjadi nomor 1 bagi saya? Tadi itu, dari cerita sangat kuat. Dari karakter perkembangannya itu, setiap karakter yang ada, baik itu karakter utama maupun karakter pendukungnya, itu juga diberikan slot ataupun diberikan porsi ataupun diberikan bisa dibilang naskah itu yang gak sia-sia. Mereka itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh di dalam keseluruhan cerita. Terus belum lagi juga dengan sinematografi, tata kamera, terus dengan tone warna, dengan desain bajunya, terus desain latarnya. Wah, itu benar-benar pokoknya ini satu kesatuan yang sangat komplit, yang sangat megah dan benar-benar wah deh pokoknya dah. Itu saya kehabisan kata-kata deh pokoknya ini untuk serial ini. Jadi sekarang ini tadi saya udah ngomongin list 14 serial yang berkesan bagi saya yang saya tonton di tahun 2020. Saya ulangin lagi ya, nomor 14 Upload, nomor 13 Bad Genius The Series, 12 SF8, 11 Hi Bye Mama, 10 Blood of Zeus,
9. It's Okay to Not Be Okay. 8. Hunters. 7. Naked Directors. 6. Chernobyl. 5. Alice in Borderland. 4. Kingdom Season 2. 3. The Boys Season 2. 2. The Mandalorian Season 2. Dan yang pertama adalah The Queen's Gambit. Kalau Sobat CBB69, serial-serial apa nih yang sangat berkesan di tahun 2020 nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you!